Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan konteks sosiokultural daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal ini disusun oleh kelompok A kelas 104 calon guru penggerak angkatan ke-11. Dalam hal ini, fasilitator kami adalah Ibu Rianingsi, SPD, dan pengajar praktik kami adalah Ibu Anita, SPD. Selanjutnya, peran kami dalam kelompok A adalah yang pertama saya sendiri Siti Nuraini sebagai presenter, Lailatun Nisfia sebagai pemberi tanggapan, Ari Setiawati sebagai penanya, dan Bapak Iwan Mulia sebagai penjawab, dan Ibu Nani Liviatin Umama sebagai notulen. Selanjutnya, kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, sosiokultural didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Inti pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai proses menuntun, sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, pengembangan karakter dan budi pekerti. Implementasi kesenian bandengan di sekolah. Di sini, di sekolah sebelum kegiatan bandengan atau berat dimulai, dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah itu, untuk menarik perhatian masyarakat sekitarnya, kami melakukan pawai bantengan di jalan raya. Kemudian dilanjutkan dengan memulai kegiatan dengan kembangan atau seni bela diri sebelum memulai berat, dan kemudian dilanjutkan kegiatan bandengan atau berat itu sendiri secara bersama-sama. Alasan kontekstual pemilihan seni bandengan atau berot relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah nilai-nilai gotong royong, yang kedua nilai kebersamaan dan solidaritas, yang ketiga adalah nilai penghargaan terhadap budaya lokal. Nilai-nilai gotong royong ini merupakan salah satu nilai luhur budaya yang kuat di daerah. Nilai ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya sinergi dan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Dalam hal ini, ada banyak peran dalam bandengan yang membutuhkan gotong royong, di antaranya adalah pemain musik tradisional, pembawa properti, pemeran bandeng itu sendiri, kemudian pawang, dan lain sebagainya, harus bergotong royong sehingga kegiatan bandengan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, nilai kebersamaan dan solidaritas. Kebersamaan dan solidaritas merupakan nilai sosiokultural yang kuat di daerah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat diterapkan dengan membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik, serta mengajarkan mereka untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Dalam hal seni bandengan, dalam sebuah banteng terdiri dari dua orang yang memerankan, yaitu sebagai kepala dan sebagai ekor. Nilai kebersamaan ini dilakukan ketika banteng ini maju ke depan, maka dua orang ini harus bersama-sama ke depan. Apabila melangkah ke kanan, maka dua-duanya harus melangkah ke kanan, melangkah ke kiri juga harus dua-duanya melangkah ke kiri, agar terjadi gerakan yang apik dan eksotik. Inilah inti nilai kebersamaan dalam seni bandeng. Selanjutnya, penghargaan terhadap budaya lokal. Di daerah saya terdapat kekuatan konteks sosiokultural dalam bentuk penghargaan yang tinggi terhadap budaya lokal. Nilai-nilai, tradisi, dan bahasa daerah dihargai dan diintegrasikan dalam
sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara. Itulah kenapa di beberapa sekolah di daerah kami, kegiatan bantengan tetap dilestarikan agar tidak punah, sebagai penghargaan terhadap budaya lokal yang nantinya akan memperkaya budaya daerah. Kesimpulannya, dengan memahami akar budaya lokal, murid dapat merasakan identitas yang kuat dan menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang positif. Integrasi antara pemikiran besar dan nilai-nilai lokal membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berdaya. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kami. Yang pertama, menerapkan konsep tripusat pendidikan, di mana salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tripusat pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik. Konsep ini dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu dan membentuk karakter peserta didik. Jadi, di sini sekolah, keluarga, dan masyarakat tidak berdiri sendiri tapi bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadikan peserta didik memiliki karakter yang hebat. Selanjutnya, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, seperti rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap budaya lokal. Hal ini dapat membantu dalam membentuk karakter peserta didik yang memiliki rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya lokal. Selanjutnya adalah menghargai perbedaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam konteks sosial budaya di daerah, mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya daerah tidak hanya memperkaya pengetahuan tetapi juga membentuk sikap rendah hati, kerjasama, dan rasa saling menghormati. Selanjutnya, kami menyepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami, yaitu budi pekerti sebagai pondasi utama. Refleksinya, Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya pendidikan karakter sebagai landasan utama. Budi pekerti seperti sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan dalam siswa. Tindak lanjutnya, di kelas atau di sekolah kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai luhur lokal seperti gotong royong dan menghormati orang tua sebagai bagian dari pendidikan karakter. Kesimpulannya, dengan menguatkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita tidak hanya menciptakan siswa yang unggul dalam pembelajaran, tetapi juga individu yang bertanggung jawab, berempati, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Semoga pendekatan ini membawa perubahan positif dalam pendidikan kita. Terima kasih. Kami, JKB Angkatan 11 kelas 100A. Saya Siti Nuraini, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.